Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي Alaysa minkum rajulur rasyid. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 78, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut alaihissalam berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mempermalukan aku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian orang yang berakal? Kisah Nabi Lut alaihissalam sudah sering kita mendengar, di mana beliau diutus untuk kaum yang berada di negeri Sodom. Disebut negeri Sodom sesuai dengan pekerjaan penduduk di sana, yaitu Sodomi. Kemudian ketika ada dua orang tamu yang sebenarnya mereka adalah malaikat yang menyamar, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Lut alaihissalam bersama orang-orang beriman meninggalkan negeri tersebut karena kedurhakaan dan perlawanannya serta pendustaannya terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Lut luar biasa. Kemudian Allah memutuskan untuk menghukum mereka, lalu diutuslah dua malaikat menyamar jadi dua pemuda yang sangat rupawan untuk memberitahukan keputusan tersebut. Istri Nabi Lut alaihissalam membocorkan bahwasanya di rumahnya sekarang ada dua pemuda yang sangat rupawan. Mendengar dua anak muda rupawan, bangkit syahwat mereka, dengan segera mereka datang ke rumah Nabi Lut menuntut agar dua tamu tersebut diserahkan kepada mereka. Nabi Lut menasihati, wanita-wanita itu lebih suci bagi kalian. Kenapa kalian laki-laki sama jenis suka sama jenis? Ya, bukankah Allah tetapkan laki-laki itu sukanya pada perempuan melawan jenis? Nah, kaumnya menjawab bahwasanya engkau tidak perlu bertanya, engkau sudah tahu tentang keinginan kami terhadap tamu-tamu tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika Nabi Lut alaihissalam bertanya, alaysa minkum rajulur rasyid, apakah tidak ada di antara kalian yang berakal? Ternyata memang tidak ada yang menggunakan akalnya. Mereka melakukan perbuatan yang sudah sejak lama mereka lakukan. Perbuatan keji di sini maksudnya adalah liwat. Liwat itu artinya perbuatan kaum Nabi Lut. Kalau bahasa kita sekarangnya jeruk makan jeruk, salak makan salak, sesama jenis. Nah, karena laki-lakinya sudah sibuk dengan sesama jenis, laki-laki tertarik dengan laki-laki, yang perempuannya tidak ada yang menanggung dan tidak ada yang tertarik. Sehingga perempuan pun, kalau tidak muat laki-laki, awak sama awak pula. Itu pula lah yang terjadi kepada kaum perempuan di negeri Sodom. Turun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjungkir balikkan negeri Sodom, yang di atas menjadi bagian bawah, yang di bawah menjadi bagian atas, diguncang oleh gempa yang sangat kuat sehingga negeri itu terbalik. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Allah turunkan juga hujan dari langit, bebatuan yang sangat panas yang bertubi-tubi menimpa mereka, seperti firman Allah dalam ayat 82, falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud
Ketika sudah datang siksaan dari Allah, kami jadikan yang di atas menjadi bagian bawah, begitu juga sebaliknya kami hujani dengan tanah yang sangat panas bertubi-tubi. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Hal-hal seperti itu tidak jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Nasib-nasib seperti itu tidak jauh dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan maksiat, apalagi perbuatan yang sangat keji. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan sesama perempuan. Bahkan ada pula yang lebih sadis, laki-laki okey, perempuan juga okey, dan hewan ternak pun tidak ada masalah. Dia berzina dengan hewan. Itu sudah diucapkan oleh Nabi. Nabi bersabda dalam hadis Imam Ahmad, mal'unun man taghayyara nuhumal ard, mal'unun man ata ala bahimah, mal'unun ala man amila qaumi Lut. Dilaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Dulu pematangnya sagadang sameter, tiba-tiba lah tinggal 40 cm saya. Kama punya 60 cm lah, ala jadi sawahnya. Itu hati-hati lebih suatu. Karena laknat rajinnya sedekah percuma saja. Kemudian dilaknat orang yang mendatangi hewan ternak. Artinya ini berzina jo hewan ternaknya. Bahkan ada manusia yang menikah dengan hewan ternaknya. Saking kecewanya dengan manusia, sering dikhianati, sedangkan hewan sangat setia, akhirnya rasa cintanya jatuh kepada hewan. Kalau tidak kuat-kuat iman, terjadilah sesuatu yang memang sudah Allah sebutkan, balhum adal, mereka lebih hina daripada hewan ternak. Kemudian dilaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, di mana mereka laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bahkan ada yang serong kiri, serong kanan, okey, semuanya tidak ada masalah. Disebut zaman sekarang dengan LGBT. Dan LGBT ini nampaknya digalakkan, didorong supaya diterima, apalagi Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelontorkan dana untuk mengkampanyekan LGBT, dibuatkan lambangnya pelangi. Anak kita kalau dulu diajarkan nyanyi pelangi, sekarang kalau kita mendengar nyanyi tersebut, langsung teringat perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, oleh karena itu, penyakit yang seperti ini susah dideteksi, karena terjadi antara sesama jenis. Dia duduk berdua, laki-laki sama laki-laki. Awak sangko kok main caturnya, rupanya main pedang. Akan begitu. Disangko padusi, semua padusi. Hanya PR mah. Rupanya macam-macam kerajanya. Tidak ada orang yang akan curiga kalau yang berdua itu laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau yang berdua itu berlawan jenis, mereka akan mengintai, mereka curiga. Ini orang pacaran, ditangkap, dilaporkan ke Pol PP dan sebagainya. Kemudian perbuatan ini tidak akan ketahuan kecuali ada yang mengaku. Kalau tidak mengaku, tidak akan terbuka. Nah, kenapa? Kalau misalnya ada satu lembaga pendidikan terjadi hal seperti itu, maka semuanya sepakat diam. Kalau tidak, malu wak sedanya, masuk ke ruang wak sedanya, maka diam. Korban pun disuruh diam, keluarganya pun disuruh diam, demi menjaga kemaslahatan yang menurut mereka itu lebih baik. Apalagi korbannya anak yang bisa dibujuk rayu, kemudian bisa diancam pula. Dan yang paling mengerikan adalah yang sebelumnya dia jadi korban, sekarang dia jadi pelaku. Dan itulah salah satu faktor dominan yang membuat orang itu menjadi pelaku LGBT, karena semasa kecil dia pernah diperlakukan seperti itu. Tidak ada dan sangat jarang ketika korban itu berubah jadi pelaku. Kalau ada orang korban kemalingan, dia berubah jadi maling pula, itu jarang itu. Kalau ada orang dicopet di pasar, besok dia pula jadi pencopet, sangat jarang itu. Kalau ada orang yang berbuat zalim, kemudian dia berbuat zalim, dia pelakunya, jarang. Tapi yang hebatnya, ketika dia dilecehkan semasa kecil, nanti besar dia yang akan jadi pelaku melecehkan orang lain. Ini adalah hasil temuan dari para peneliti ketika mereka menanyai pelaku-pelaku tersebut. Lebih dari 60% penyebabnya adalah masa kecil mereka pernah dibegitukan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, tidak perlu seluruh kita melakukan perbuatan tersebut seperti biasa. Pelaku maksiat lebih sedikit dari yang menontonnya, dari yang mendengar beritanya, dari yang melihat lalu mengomentarinya. Pelakunya sedikit, tetapi yang menonton banyak.
Nah, ketika Allah menjatuhkan hukuman, memutuskan untuk menetapkan bencana, maka yang kena bencana bukan mereka-mereka pelaku maksiat saja, orang-orang yang tidak terlibat, orang yang sangat memerangi perbuatan tersebut juga akan terkena dampaknya. Yang terkena banjir itu bukan yang berjudi di kedai, di lapo-lapo, enggak. Yang dihondoh di ayat itu orang yang ke masjid, buya gadang, ulama dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, berhati-hatilah terhadap siksa Allah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Seandainya gempa itu hanya mengguncang rumah pelaku maksiat, ya tenanglah kita di rumah karena kita bukan pelaku maksiat. Seandainya yang dihanyutkan itu adalah rumah-rumah yang meninggalkan kewajiban, melanggar perbuatan haram, maka kita tenang di rumah karena kita tidak meninggalkan kewajiban dan tidak melakukan perbuatan yang haram. Tapi kenyataannya tidak begitu. Makanya dalam ayat 83 dikatakan, hukuman-hukuman seperti yang dialami oleh kaum Nabi Lut tidak jauh dari orang-orang zalim. Sayangnya di dekat orang-orang zalim itu ada orang-orang saleh. Awak sekampung jinyo, awak bertetangga jinyo, awak karena dampak perbuatan mereka, karena kita mungkin tidak ikut mencegah kemungkaran, hanya melihat-lihat saja dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mungkin sebelumnya ini masalah sensitif, kata orang masalahnya tabu, tapi sampai kapan tabunya? Sampai busuk tabunya, sampai tidak bisa diubah lagi. Kecil orang dulu memintih sebelum menyui, kecil orang kini mengajar sudah nyui. Kan seperti itu. Ala banyak kejadian lama ledak di Madinah, tapi belum juga bertindak, hanya mengecam berang-berang dan lain sebagainya. Ya, kita terkejut negeri kita yang Sumatera Barat yang jargonnya diteriakkan di mana-mana. Kami adalah masyarakat yang sangat beragama, yang Islamnya kental, kuat dan segala macamnya. Adat bersandi, syarat-syarat bersandi kitabullah. Tapi pelaku LGBT lebih kurang 25 orang, 25.000 orang. Lalu 25.000 orang itu satu orang bisa punya teman 3 atau 5 orang. Ya dikalikanlah 25.000 kali 5, 125 kemungkinannya. Taruh saja satu kabupaten agak 100 orang, hancur kabupaten itu, rusak namanya. Tapi kita tidak peduli, ya, kita cuma ngomong-ngomong saja. Pengawasan, pencegahan tidak dilakukan. Tetap diberi tempat itu orang-orang yang seperti ini. Nabi SAW jangankan pelaku LGBT, yang laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, beliau usir dari kota Madinah. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW melaknat Nabi SAW al-mukhannasin minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Qala akhrijuhum min buyutikum. Thumma fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Nabi bersabda, usir mereka dari rumah, dari kampung-kampung kalian. Nabi mengusir si fulan, Umar bin Khattab pun mengusir si fulan. Tapi sayang, yang diusir dari kampung bukanlah orang yang melakukan LGBT. Bukanlah laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Disuruh berubah, disuruh berobat, dia tidak mau. Dia mengatakan, saya sudah ditakdirkan sebagai laki-laki walaupun badan saya perempuan. Terkurung di badan dan salah. Itulah kecilnya, hanya belok operasi, dia berubah kelaminnya, lalu menuntut ke pengadilan di KTP supaya dirubah. Yang awalnya laki-laki jadi perempuan. Apalagi di negara-negara maju, jenis kelamin itu tidak dua lagi, laki-laki, perempuan. Tidak, ada jenis kelamin ketiga, namanya transgender. Apa itu transgender? Disebut laki-laki dia perempuan, disebut perempuan dia laki-laki. Artinya transgender itu bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Makanya dia jenis terbaru untuk zaman kita sekarang. Nah, bagaimana hukum Islam kalau ada yang meninggal, orang seperti itu mau disolatkan, imamnya mau berdiri dekat kepala? Oh, salah tu Pak Imam, dia padusi tu mah. Akak dekat pinggang, kecil orangnya laki-laki tu mah. Sudah tu kecil Pak Imam, tidak usah selari solatan. Dia bawa selalan suang. Bakal model tu, takui wak salah-salah tagak dekat kepala rupa laki-laki, tagak dekat pinggang rupanya padusi. Aku mati maknya beko dapat warisan anak laki-laki dapat dia, warisan anak padusi dapat dia. Manang banyaknya. Kemudian asian yang jadi mahramnya. Aja sianya kau menikah besok kau. Dia laki-laki ni kau menikah kau atau kau padusi menikah kau. Banyak hukum agama nan hancur gara-gara perbuatan tersebut.
Dan awak yang padahal sudah banyak kasus terbongkarnya sedikit. Yang belum terbongkar tinggal tunggu meledak saja. Hilang kebijaksanaan orang Minang yang katanya tahu di rantian kau mencucuk, tahu di batu kau menaruang, ya terkilikkan dalam air lah tentu jantan batinonya. Akhirnya lah disuruh ikan tu alun jo tentu dinyo jantan batinonya. Alat talambik hilang kebijaksanaan dan kecerdikan kita sehingga negeri kita rusak dibuatnya. Nah, oleh karena itu Nabi mengusir mereka karena Nabi tahu risikonya luar biasa dan itu penyebabnya antara lain salah asuhan. Anak laki-laki diasuh seperti perempuan karena dia sangat terobsesi ingin punya anak perempuan, tapi Allah kasih anak laki-laki. Sudah dia didik anaknya seperti perempuan padahal laki-laki. Kemudian salah pergaulan atau dia berprofesi perempuan sementara dia laki-laki sehingga berhubungan dengan perempuan sangat dekat. Setiap hari bergaulnya dengan perempuan, saking dekatnya dengan perempuan, muak dia melihat perempuan itu. Akhirnya dia tertarik dengan sesama jenisnya. Ada juga yang kena pelecehan semasa kecil, dia trauma, akhirnya dia juga yang jadi pelakunya. Nah, semuanya itu terjadi diam-diam, sulit untuk mendeteksinya sesudah meledak saja. Dan ternyata pelakunya bukan orang tidak berpendidikan, mulai dari ustaz, datuk dan guru sekalipun mereka melakukan perbuatan tersebut. Korbannya tidak 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, 7, 8, 9, 10, 40 atau puluhan orang yang jadi korbannya. Nah, kita masih santai-santai kalau Islam sudah atur. Jangan belikan boneka untuk anak laki-lakimu, haram. Nah, jangan biarkan dia tidur denganmu umur 10 tahun. Pisahkan. Kalau dia 2 orang anak laki-laki, pisahkan dipannya. Anda do piti kembali dipan, pisahkan sampai laloknya. Anda bisa do cek kasur, pisahkan selimutnya. Kalau mandinya sampai umum, jangan cari aurat gadang. Saudara kau, ajari model itu. Kau kan indah. Nah, jilbab anak Allah tu. Digoyang sedikit, buka aja jilbabnya. Itu yang berang. Awak tak menanamkan jilbab itu sebagaimana mestinya. Awak hanya penampilan saja. Kita kaji, mana tak kaji? Rasa banyak tu bencana, ternyata banyak tu nama undang bencana. Nadapek kampung, alah. Kapundan nadapek, alah. Banjir, alah. Ana lalu lagi angin kencang, alah jo. Itulah datang betul-betul tak jo berubah. Boleh dengan cuma kultum 7 mili, ayo dah buat dari perubahan. Tapi kita berharap bisa kita diingatkan, bisa kita memikirkan dan menimbang. Kalau memang kita ingin selamat, sebagaimana doa kita di dalam setiap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sumber-sumber yang mengundang kemurkaan Allah itu, cegahlah, hentikan. Jangan sampai itu terjadi sementara kita akan terkena akibatnya. Kita bukan pelakunya. Kita tidak menyukai hal tersebut, tapi Allah sudah ingatkan, hati-hati engkau terhadap siksa yang tidak menerima orang-orang saleh saja, orang-orang zalim saja di antara kamu. Artinya orang-orang saleh di negeri tersebut juga akan terkena, bukan karena kemaksiatan mereka, tetapi mereka sekampung dekat dengan orang yang melakukan kezaliman. Oleh karena itu, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Penyakit ini tidak bisa sembuh sendiri, dia harus diterapi. Kalau laga bini itu Ustaz laman tu apa laman tu lah berdua anaknya, asurang istrinya itu juga kerajanya, lagai kakek-kakek kerja itu juga kerajanya. Apa naman? Ini memang semacam penyakit jiwa, bukan sembuh dengan sendirinya minum ube. Ini harus diubah isi kepalanya tu. Disetting balik isi kepalanya, kalau tidak akan berubah, tidak akan sembuh. Apalagi sulit dideteksi, sulit pengawasannya, karena kita tidak curiga. Dia duduk laki-laki sama laki-laki, rupanya sedang bercumbu, bukannya sedang buat PR, tapi macam-macam kerajonya. Amaku apa aja ibu, jangan disamuan jojo zaman awak dulu lagi. Ndak ada tu laki-laki zaman awak dulu, ndak ada dah. Zaman kini ndak bisa dipabiarkan lagi. Kalau anak-anak awak lihat tingkah lakunya mulai mengarah kepada kepada pelangi itu, maka katanya segera rubah, jangan sampai dia terpengaruh dan susah kembali ke jalan yang benar. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir laki-laki yang kepedusi-pedusian, pedusi nang laki-lakian. Itu nang kedusi dari kampung. Kalau indak namu berubah, ndak orang nak nikah sasuku dan diusir di kampung lah. Hanya halal kerajaan itu. Aku ndak salah diusir. Anam yang penyakit dipelihara dan doaan. Kita berlindung kepada Allah
dari segala macam mara bahaya. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.